Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar rekrutmen guru menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini admin mendapatkan informasi lanjutan di tengah maraknya informasi terkait honorer bodong atau titipan. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. DPR RI sebut dua kelompok honorer ini aman. Nah, dua kelompok honorer ini aman. Semoga diangkat P3K penuh waktu. Jadi ada dua kelompok honorer yang mana berpeluang untuk diangkat penuh waktu, teman-teman ya. Di sini informasinya 6 September 2023. Ini masih terbilang sangat baru, teman-teman ya. Oke, kita lihat bersama-sama. Anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Mardani Alisera mengimbau seluruh honorer khususnya K2 tetap tenang. Jadi ini sebenarnya bukan cuma K2 tapi himbauan beliau itu dikhususkan untuk informasi ini K2 teman-teman ya. Dia memastikan pemerintah dan DPR RI konsisten menyelesaikan masalah honorer mulai tahun ini hingga Desember 2024. Alhamdulillah jika memang demikian rekan-rekan ya. Teman-teman honorer harap bersabar, kami berupaya mencarikan solusi untuk pengangkatan honorer menjadi ASN. Dan ini disampaikan langsung oleh politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut kepada media GPNN.com pada 6 September. Dia mengungkapkan 2,3 juta honorer yang sudah masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara atau sudah masuk dalam database BKN harus, nah ini ada kalimat harus diverifikasi. Tujuan dari verifikasi tersebut adalah agar diperoleh data yang valid, teman-teman ya. Jika jumlah honorer membeludak, yaitu 2,3 juta orang, lanjutnya akan sulit mengarahkan pengangkatan honorer ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K full waktu. Jadi di sini pemerintah menemukan suatu kesulitan jika jumlah honorer ini ada 2,3 juta, itu akan sulit untuk mereka diarahkan menjadi P3K full time. Dia kembali mengungkapkan sesuai informasi dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau dari BPKP ya, cukup banyak honorer yang ternyata bodong. Karena cukup banyak ternyata honorer yang bodong. Oleh karena itu, pemerintah tengah membersihkan data-data tersebut. Kalau sudah rapi, kalau sudah rapi diangkat P3K. Alhamdulillah rekan-rekannya di sini kalimatnya diangkat. Mudah-mudahan diangkatnya tanpa tes ya. Jadi sebenarnya ini bagus juga kan. Honor silumannya dikeluarkan agar honor K2 bisa diangkat P3K penuh waktu. Jadi untuk kategori pertama di sini masih K2 disebutkan teman-teman ya. Jadi untuk yang K2 di sini terbilang aman. Namun kita coba cek selanjutnya. Jika 2,3 juta honorer langsung diangkat tanpa verifikasi validasi data lagi, akan merugikan negara. Jadi jika 2,3 juta ini dibiarkan begitu saja sesuai hasil pendataan sebelumnya di tahun 2022, teman-teman ya, berdasarkan pernyataan dari Bapak Mardani Alisera ini atau dari DPR RI, itu akan merugikan negara kata beliau. Selain itu, tidak adil bagi yang sudah benar-benar mengabdi, teman-teman ya, atau yang sudah betul-betul honor, bukan honor-honor titipan. Di sini dikatakan bahwa dia mengungkapkan ada 3 poin utama dalam penyelesaian honorer. Yang pertama, pemerintah dan DPR RI ingin membuang. Jadi kalimatnya di sini cukup ini juga teman-teman ya. Membuang data honorer siluman. Makanya sedang diverifikasi. Nah, sebenarnya kita juga sudah bisa menebak teman-teman ya. Kenapa sebenarnya dilakukan verifikasi dan validasi data 2,3 juta honorer ini. Sebenarnya kita sudah bisa menebak ya, bahwa tujuan daripada verifikasi ini pastinya adalah untuk mendapatkan data yang betul-betul valid. Terungkap hanya 2 kelompok. Nah ini 2 kelompok honorer yang aman dan berpeluang besar diangkat P3K.
Hanya data honorer K2 dan data honorer yang terdata sejak 2016, Jadi di sini adalah honorer K2 dan honorer non K2 yang sudah terdata sejak 2016 aman. Ucap Mardhani memberikan bocorannya, teman-teman ya. Jadi berdasarkan cut off data 2016, K2 dan non K2 itu dinyatakan aman. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ada PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketiga, pintu P3K besar dan ada opsi penuh waktu maupun paruh waktu. Nah, jadi di sini yang masuk dalam kategori aman adalah honorer K2 dan non K2 berdasarkan cut off data ya. Cut off data yang sejak 2016. Artinya dia sudah terdata sebagai honorer sejak 2016, itu seharusnya sudah aman. Bukan mereka yang tiba-tiba menjadi honorer begitu ada pendataan. Sepertinya itu yang dimaksud oleh Bapak Mardhani Alisera. Ya, makanya mereka masuk dalam kategori bodong, rekan-rekannya. Tiba-tiba muncul namanya pada saat dilakukan oleh pemerintah ya, oleh BKN pendataan. Nah, pas dilakukan pendataan tiba-tiba mereka muncul. Yang bodong ini sebenarnya bisa saja sudah mengabdi sebelumnya, tapi mereka berhenti. Begitu ada pendataan mereka muncul lagi. Itu salah satu membengkaknya jumlah honorer sebenarnya, teman-teman ya. Orang yang sudah tidak bekerja lagi tiba-tiba masuk dalam kategori masih aktif. Saya sudah melobi agar honorer K2 diusahakan dan wajib penuh waktu. Nah ini, wajib penuh waktu, bukan paruh waktu. Sementara itu, Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Andi Meliani Kahar, mendukung verifikasi. Nah ini ada dukungan juga dari K2, dari Ketua Umum ya, Ketua Forum ya K2, terkait pendataan atau verval data yang dilakukan oleh BPKP. Sebab banyak honorer siluman muncul saat pendataan tahun lalu. Nah ini yang admin sampaikan di menit sebelumnya, teman-teman ya. Mereka tiba-tiba muncul pada saat dilakukan pendataan. Dan inilah yang dimaksud oleh pemerintah honorer siluman titipan atau bodong, seperti itu. Kebanyakan honorer siluman ini adalah titipan dari oknum ASN maupun pejabat. Nah, bahkan ini sudah terang-terangan rekan-rekan ya. Oknum ASN maupun pejabat, tapi kita tidak tahu oknum ASN yang dimaksud siapa dan pejabat yang dimaksud siapa. Bahkan K2 yang sudah lama resign pun dimunculkan kembali namanya. Nah ini sudah berhenti, teman-teman ya, sudah tidak bekerja, mungkin sudah memiliki pekerjaan yang lain, tiba-tiba muncul lagi. Jumlah honorer K2 yang masih bekerja sampai sekarang tinggal sedikit kok. Mudah-mudahan semua honorer K2 terutama tenaga administrasi dan teknis lainnya bisa diangkat penuh waktu. Ini disampaikan langsung oleh Zen, sapaan akrabnya. Tapi apa harapan dari Zen ini? Ini jelas teman-teman ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mardhani Alisera, di mana beliau akan usahakan bahwa yang honorer K2 ini wajib penuh waktu. Namun inti daripada informasi ini disampaikan oleh Pak Mardhani Alisera bahwa ada tadi 3 poin yang masuk dalam kategori aman, honorer kategori aman, yang pastinya honorer yang sudah menjadi honorer berdasarkan data ya, cut off data 2016. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Pantau terus channel ini, admin akan terus update informasi terbaru buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.